Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia 2 akan mempresentasikan materi tentang integrasi ginjal dan organ lain serta keseimbangan elektrolit di dalam tubuh. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu yaitu Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini. Di sini kami akan membahas yang pertama tentang anatomi dan fisiologi dari ginjal. Setelah itu kita akan membahas tentang pengaturan keseimbangan elektrolit di dalam tubuh. Lalu kita juga akan membahas tentang integrasi ginjal dalam pengaturan volume darah. Dan juga setelah itu kita akan membahas tentang integrasi ginjal dengan organ lain seperti jantung, hati, tulang, dan juga kulit. Baik, langsung saja kita masuk ke anatomi dan fisiologi dari ginjal. Ginjal itu terletak di sepanjang dinding otot bagian belakang atau otot posterior di rongga perut. Nah, bentuk ginjal itu menyerupai kacang yang berukuran sekepalan tangan. Nah, ginjal itu biasanya berwarna merah tua dengan panjang sepanjang 12,5 cm. Nah, untuk beratnya sendiri, pada laki-laki ginjal itu memiliki berat 125 sampai 175 gram. Namun pada perempuan biasanya berukuran 115 sampai 155 gram. Nah, ginjal itu dilengkapi dengan sepasang ureter, sebuah kandung kemih, dan juga uretra yang membawa urin keluar, yang mana ini sesuai dengan fungsi ginjal sebagai alat penyaring darah dan membuang zat-zat limbah yang ada pada tubuh. Limbah ini yang nantinya akan dibuang dalam bentuk urin. Untuk bagian-bagian ginjal sendiri, yang pertama itu ada korteks. Korteks itu dia bagian terluar ginjal. Nah, bagian ginjal satu ini adalah tempat di mana ginjal memproduksi urin. Nah, bagian luar korteks itu dilapisi oleh jaringan lemak atau sering juga disebut dengan kapsul ginjal. Nah, lapisan ini berfungsi untuk melindungi bagian dalam ginjal. Di bagian korteks ini terdapat pembuluh-pembuluh darah ginjal. Korteks ini fungsinya untuk menghasilkan sebuah hormon bernama eritropoietin yang berperan dalam pembentukan sel darah merah baru. Nah, selanjutnya itu ada medula. Nah, medula ini merupakan jaringan ginjal yang halus. Bagian ini terdiri dari lengkungan Henle seperti piramida ginjal, yaitu struktur kecil yang berisi nefron dan juga tubulus. Tubulus ini yang nanti akan mengangkut cairan yang masuk dan mengeluarkan urin dari ginjal. Selanjutnya itu ada pelvis ginjal. Di pelvis ginjal itu dia bentuknya seperti corong di bagian paling dalam dari ginjal, yang mana berfungsi sebagai jalur untuk cairan dalam perjalanan ke kandung kemih. Lalu bagian pertama dari pelvis ginjal ini ada yang namanya kalis. Ini adalah ruang berbentuk cukir kecil yang mengeluarkan cairan sebelum masuk ke kandung kemih. Lalu di pelvis ginjal juga terdapat hilum, yaitu lubang kecil yang terletak di bagian dalam ginjal. Bagian ini melengkung ke dalam yang menjadikan bentuk ginjal itu seperti kacang. Selanjutnya ada arteri ginjal. Nah, fungsinya itu untuk membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke ginjal untuk proses filtrasi. Proses filtrasi sendiri yaitu proses penyaringan zat-zat sisa metabolisme yang terjadi di dalam tubuh. Setelah arteri ginjal akan ada vena ginjal. Nah, di vena itu akan membawa darah yang sudah disaring oleh ginjal tadi untuk kembali lagi ke jantung. Setelah itu akan ada ureter. Nah, ureter ini merupakan bagian ginjal yang berupa tabung otot yang fungsinya itu untuk mendorong urin ke dalam kandung kemih. Nah, biasanya panjang ureter itu sekitar 20 sampai 30 cm dengan diameter maksimalnya itu kurang lebih 1,7 cm. Manusia pada umumnya itu memiliki sepasang ginjal yang bagian kirinya itu terletak sedikit lebih tinggi daripada ginjal di bagian kanannya. Mengapa seperti itu? Karena adanya organ hati yang mendesak ginjal kanan sehingga membuat ginjal kiri itu lebih tinggi daripada ginjal kanan. Nah, ginjal ini juga dilindungi oleh tulang rusuk dan juga otot punggung.
Selain itu, ada jaringan adiposa atau jaringan lemak yang mengelilingi ginjal yang fungsinya itu sebagai bantalan untuk melindungi ginjal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandri Jiamuna, NIM saya 2001078. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai ginjal yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Nadia. Jadi untuk ekskresi, produksi, sama metabolik dari ginjal ini dapat meliputi kreatin, urea, asam urat, dan juga zat sisa metabolisme dari hormon maupun juga obat-obatan lainnya. Sedangkan untuk regulasi volume, osmolalitas elektrolit, dan juga pengaturan asam basa cairan tubuh itu dapat menghasilkan eritroprotein, yang mana eritroprotein ini berfungsi dalam pengaturan sel darah merah. Yang kedua juga akan menghasilkan renin yang berfungsi dalam regulasi tekanan darah. Yang ketiga akan menghasilkan vitamin D3 yang berfungsi dalam regulasi metabolisme kalsium, dan juga akan menghasilkan 1,25 dihidroksi. Sedangkan untuk pengaturan keseimbangan cairan tubuh, larutan itu terdiri dari air dan juga zat tertentu, yang mana air ini berfungsi sebagai zat pelarut, sedangkan zat tertentu ini berfungsi sebagai zat pelarut. Cairan tubuh merupakan faktor penting dalam berbagai proses fisiologis di dalam tubuh. Jadi saya akan sebutkan 5 faktor atau peranan penting cairan bagi tubuh kita. Yang pertama itu dapat mengatur suhu tubuh. Yang kedua, melancarkan peredaran darah. Yang ketiga, mengatur struktur dan fungsi kulit. Yang keempat, itu membuang racun atau zat metabolisme. Dan yang kelima itu mengangkut zat seperti hormon dan juga enzim. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan elektrolit itu ada 4. Yang pertama itu adalah kondisi sakit, stres, kemudian diet, dan yang keempat ialah sekresi urin. Jadi tubuh kita ini terdiri dari 60% cairan tubuh, di mana cairan tubuh yang 60%-nya tadi itu terbagi menjadi 2, yaitu cairan tubuh intraseluler dan juga cairan tubuh ekstraseluler. Cairan tubuh intraseluler ini mengandung 40%, sedangkan cairan tubuh ekstraseluler mengandung 20%. Pada cairan tubuh ekstraseluler itu terdapat cairan intravaskular, cairan intestinal, dan cairan transseluler. Cairan tubuh itu terdiri dari 2 komplementer. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada jenis intraseluler yang berarti di dalam sel, dan juga ekstraseluler yang berarti di luar sel. Untuk tubuh kita sendiri umumnya itu lebih banyak cairan tubuh intraseluler atau cairan tubuh di dalam sel, yang mana terdapat pada massa otot skeletal. Sedangkan komplementer cairan ekstraseluler itu lebih jelas terbagi menjadi beberapa ruang. Ada ruang muskuler, intravaskuler, dan juga ruang intestinal. Intravaskuler itu ialah cairan dalam pembuluh darah yang mengandung plasma. Selanjutnya, ruang muskuler itu ialah merupakan bagian terkecil dari bagian ekstraseluler yang mengandung kurang lebih 1 liter cairan di setiap waktu. Komponen dari ruang muskuler ini dapat berupa natrium dan juga kalium. Dan yang ketiga itu ialah ruang intestinal, mengandung cairan yang mengelilingi sel dan sejenisnya. Contohnya itu ialah limfe. Baik, saya Intan Fazira dengan NIM 2001057 akan membahas mengenai yang pertama, mekanisme ginjal dalam pengaturan volume dan cairan ekstrasel. Penurunan volume cairan ekstrasel menyebabkan penurunan tekanan darah arteri dengan menurunkan volume plasma. Sebaliknya, peningkatan volume cairan ekstrasel dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah arteri dengan memperbanyak volume plasma. Pengontrolan volume cairan ekstrasel penting untuk pengaturan tekanan darah jangka panjang. Ginjal mengontrol jumlah garam yang diekskresi dengan cara yaitu mengontrol jumlah garam natrium yang difiltrasi dengan pengaturan laju filtrasi glomerulus atau glomerulus filtration rate. Yang kedua yaitu mengontrol jumlah yang direabsorpsi di tubulus ginjal. Jumlah natrium yang direabsorpsi juga bergantung pada sistem yang berperan mengontrol tekanan darah. Sistem renin, angiotensin, aldosteron mengatur reabsorpsi natrium dan retensi natrium di tubulus distal dan collecting. Yang kedua ialah mekanisme ginjal dalam pengaturan volume cairan ekstrasel.
Antidiuretik hormon atau ADH dikeluarkan bila volume darah atau tekanan darah terlalu rendah. ADH merangsang ginjal untuk menahan atau menyerap kembali air dan mengeluarkannya kembali ke dalam tubuh. Pengeluaran air dari tubuh diatur oleh ginjal dan otak hipotalamus mengatur konsentrasi garam di dalam darah dengan merangsang kelenjar pituitari mengeluarkan hormon antidiuretik atau ADH. Bila cairan ekstrasel menjadi terlalu pekat, cairan akan ditarik dengan cara osmosis keluar dari sel osmoreseptor sehingga ukurannya berkurang dan menimbulkan sinyal saraf yang tepat di dalam hipotalamus agar menghasilkan sekresi ADH tambahan. Saya Rifani Karisma Putri dengan NIM 21073 akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Sebaliknya, bila cairan ekstrasel menjadi lebih encer, air bergerak dengan cara osmosis ke arah yang berlawanan, yaitu masuk ke dalam sel dan menurunkan sinyal untuk sekresi ADH. Kerja ADH ginjal yang paling penting adalah meningkatkan permeabilitas air pada tubulus distal, tubulus colligentes, dan epitel ductus colligentes. Hal ini membantu tubuh untuk menyimpan air dalam keadaan seperti dehidrasi. Bila tidak ada ADH, permeabilitas tubulus distal dan ductus colligentes terhadap air menjadi rendah, menyebabkan ginjal mengekskresikan sejumlah besar urin yang encer. Integrasi ginjal dalam pengaturan volume darah. Hormon aldosteron sebagai respon terhadap kadar kalium darah yang tinggi dan natrium darah yang rendah atau terhadap penurunan tekanan darah. Merangsang reabsorpsi ion Na+ dan air, menghasilkan tekanan darah normal. Hormon natriuretik, hormon ANH, antagonis dari aldosteron yang disekresikan oleh atrium jantung saat dinding atrium terenggang oleh tekanan darah yang tinggi, menurunkan reabsorpsi Na+ dan air oleh ginjal. Selanjutnya, mekanisme ginjal untuk pengaturan volume darah. Jika tekanan darah meningkat, ginjal akan menambah pengeluaran garam dan air, menghasilkan berkurangnya volume darah dan mengembalikan tekanan darah normal. Saat tekanan darah menurun, ginjal akan mengurangi pembuangan garam dan air, menghasilkan volume darah bertambah dan tekanan darah kembali normal. Ginjal juga meningkatkan tekanan darah dengan menghasilkan enzim yang disebut renin, hormon angiotensin, pelepasan hormon aldosteron. Renin-angiotensin-aldosteron system. Penurunan perfungsian ginjal juga dapat diaktifkan oleh konsentrasi NaCl yang rendah di makula densa atau oleh aktivitas simpatik. Baiklah, saya Aula Tunisa NIM 2001049 ingin menjelaskan tentang integrasi ginjal dengan organ lainnya. Jadi integrasi ginjal ini terbagi atas 4. Yang pertama yaitu hati, yang kedua yaitu tulang, yang ketiga yaitu kulit, dan yang keempat yaitu beberapa patofisiologi organ lainnya. Yang pertama yaitu hormon. Jadi hormon ini adalah salah satu fungsi endokrin ginjal adalah mengeluarkan hormon eritropoietin. Jadi eritropoietin ini adalah suatu hormon glikoprotein yang terdapat dalam darah pada keadaan hipoksia, yang selanjutnya bekerja pada sumsum tulang untuk meningkatkan kecepatan pembentukan sel darah merah. Pada orang normal, kira-kira 90% dari seluruh eritropoietin ini dibentuk di ginjal dan sisa-sisanya dibentuk di hati. Ia bekerja pada sumsum tulang dengan menyebarkan eritropoiesis atau proses pembentukan sel darah merah. Yang kedua yaitu jantung. Hal ini akan menyebabkan terjadinya penyempitan dini pembuluh koroner. Otot jantung akan mengalami gangguan akibat volume cairan tubuh yang tinggi dan menyebabkan tekanan darah juga meningkat. Jantung bekerja memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh bagian tubuh termasuk ginjal. Jadi, gagal ginjal akan mengakibatkan terjadinya penyakit jantung koroner yang lebih dini, aritmia atau gangguan irama jantung, bahkan gagal jantung.
Selanjutnya yaitu jika seseorang telah menderita gagal jantung, di mana kemampuan otot jantung menurun sehingga jumlah darah yang dipompa tidak mencukupi untuk keperluan tubuh. Hal ini akan menyebabkan penurunan jumlah darah ke ginjal. Jika hal ini berlangsung lama, maka fungsi ginjal juga akan terganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan hasil diskusi kami yang selanjutnya tentang hati. Apabila seseorang menderita penyakit hati menahun seperti penyakit hepatitis maupun alkoholisme, sel-sel jaringan hati yang rusak dan akan digantikan dengan sel fibrosis yang lebih kaku dibandingkan dengan sel-sel hati yang sehat. Ginjal dan hati sama-sama berfungsi mengelola darah. Hati bekerja untuk merombak darah. Hasil dari perombakan darah tersebut berupa empedu yang akan disalurkan menuju ginjal yang selanjutnya dibuang bersama urin. Ginjal bekerja untuk menyaring darah dan membuang hasil penyaringan darah tersebut. Yang selanjutnya, mekanisme integrasi ginjal dengan organ lain. Yang pertama, integrasi ginjal dengan usus. Ginjal mengubah vitamin D menjadi bentuk yang lebih aktif yang disebut kalsitriol. Kalsitriol ini yang membantu usus menyerap kembali maupun melepaskan kalsium yang berada di dalam sirkulasi darah apabila kadar kalsium di dalam darah terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Peran dari kalsitriol adalah merangsang pembentukan protein transport agar kalsium dapat berpindah dari lumen usus ke sirkulasi darah atau sebaliknya. Inilah bentuk integrasi antara ginjal dan usus dalam menjaga keseimbangan kadar kalsium di dalam darah. Yang kedua, integrasi ginjal dengan tulang. Ginjal menghasilkan hormon eritropoietin yang merangsang tulang agar memproduksi sel darah merah. Di saat kadar oksigen di dalam darah rendah, maka akan terdeteksi oleh ginjal. Hal ini dapat terjadi karena di dalam sel darah merah terdapat hemoglobin yang mengikat oksigen. Rendahnya oksigen di dalam sirkulasi darah menandakan jumlah sel darah merah yang sedikit sehingga perlu diproduksi lebih banyak sel darah merah dari sumsum tulang. Yang ketiga, integrasi ginjal dengan kulit. Kulit adalah organ luar manusia yang juga berperan sebagai indera peraga. Organ kulit juga berperan dalam sistem ekskresi pada manusia. Sama seperti ginjal, produk ekskresi kulit juga berbentuk cairan dinamakan keringat. Cairan itu selain sebagai organ ekskresi, kulit juga berperan dalam mengatur suhu pada tubuh, pelindung tubuh, serta tempat untuk menyimpan berbagai kelebihan lemak. Kulit juga memiliki pori-pori dan pori-pori inilah yang akan menjadi jalan keluar keringat. Saya Rizky Abirrahman dengan NIM 2001075. Saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. 4. Integrasi ginjal dengan hati dan paru-paru. Ginjal, paru-paru dan hati bekerja sama dalam mengontrol tekanan darah. Ginjal memproduksi hormon renin. Paru-paru menghasilkan enzim pengubah angiotensin atau yang dikenal dengan ACE. Sedangkan hati menghasilkan angiotensinogen. Kerja dari hormon renin yang dihasilkan di juxtaglomerulus ginjal yaitu mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1 yang bersifat vasokonstriksi lemah. 5. Integrasi ginjal dan jantung. Jantung memproduksi hormon atrial natriuretic peptide ANP yang menghambat ginjal dalam melakukan penyerapan kembali elektrolit natrium dan kalium. Jenis-jenis dan fungsi elektrolit tubuh. Di dalam darah, urin, jaringan tubuh, dan cairan tubuh kita lainnya, terdapat zat yang bernama elektrolit. Elektrolit merupakan mineral yang membawa muatan listrik. Contohnya kalsium, klorida, magnesium, fosfat, kalium atau potasium, dan natrium, sodium. Elektrolit masuk ke dalam tubuh melalui makanan dan minuman yang kita konsumsi. Zat kimia terkecil ini dibutuhkan oleh sel agar tubuh dapat berfungsi dengan baik dan normal. Sodium atau natrium. Sodium dibutuhkan tubuh untuk menjaga keseimbangan elektrolit, mengendalikan cairan dalam tubuh, memengaruhi tekanan darah, dan mengatur kontraksi otot dan fungsi saraf.
Normalnya kadar sodium dalam darah adalah 135 sampai 145 milimol per liter. Kelebihan sodium atau disebut juga hipernatremia biasanya terjadi karena kurang minum air. Sedangkan kekurangan sodium atau disebut juga hiponatremia dapat terjadi karena tubuh kehilangan banyak cairan melalui keringat atau luka bakar, muntah atau diare, terlalu banyak mengonsumsi cairan, kecanduan alkohol. Saya Salsabila Alhamdania Balkis dengan NIM 2001077 akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu jenis-jenis dan fungsi elektrolit tubuh. Kalsium ini merupakan mineral penting yang digunakan oleh tubuh untuk menstabilkan tekanan darah, mengendalikan kontraksi otot rangka, membangun tulang dan gigi yang kuat. Ini kalsium berperan dalam penghantaran impuls saraf dan gerakan otot, serta membantu proses pembekuan darah. Kelebihan dari kalsium ini disebut hiperkalsemia, dan kondisi ini bisa terjadi apabila kita menderita hipertiroidisme atau penyakit ginjal dan gangguan tiroid. Selanjutnya yaitu kalium yang bermanfaat untuk mengatur fungsi jantung dan tekanan darah, membantu hantaran rangsangan saraf, kontraksi otot, kesehatan tulang, dan keseimbangan elektrolit, serta menjaga kesehatan saraf dan otot. Di dalam darah, jumlah kalium normal berada pada kisaran 3,5 hingga 5 milimol per liter. Kekurangan kalium disebut dengan hipokalemia. Hal ini dapat terjadi pada orang yang memiliki gangguan makan, penderita diare, muntah parah, atau dehidrasi, minum obat pencahar, diuretik, atau kortikosteroid. Selanjutnya yaitu magnesium. Magnesium ini merupakan mineral elektrolit penting untuk diproduksi DNA dan RNA, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengatur kadar glukosa darah, menjaga irama atau ritme jantung, serta berkontribusi pada fungsi saraf dan kontraksi otot. Nah, magnesium ini juga dapat memperbaiki kualitas tidur pada penderita insomnia. Kelebihan magnesium ini disebut sebagai hipermagnesemia yang biasanya terjadi pada pasien penyakit Addison atau penderita penyakit ginjal stadium akhir. Nah, selanjutnya ada klorida. Klorida ini dibutuhkan untuk keseimbangan elektrolit atau cairan tubuh, yaitu untuk menjaga pH tubuh dan penting untuk pencernaan. Tubuh dapat mengalami hipokloremia atau kekurangan klorida akibat gagal ginjal akut, terlalu banyak berkeringat, muntah, menderita gangguan makanan, dan gangguan kelenjar adrenal, sistik fibrosis, atau karena disengat kalajengking. Selanjutnya yaitu fosfat. Bersamaan dengan kalsium, fosfat juga bertugas menguatkan tulang dan gigi, serta membantu sel menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Kekurangan fosfat atau yang sering disebut dengan hipofosfatemia biasanya diakibatkan oleh kelenjar paratiroid yang terlalu aktif, kekurangan vitamin D, kelaparan, luka bakar parah, serta penyalahgunaan alkohol akut atau obat-obatan tertentu. Sementara kelebihan fosfat biasanya terjadi karena cedera otot parah, kelenjar paratiroid kurang aktif, gagal nafas, penyakit ginjal kronis, kadar kalsium rendah, ataupun sedang mengalami pengobatan kanker, dan minum obat-obatan pencahar yang mengandung fosfat secara berlebihan. Yang terakhir yaitu ada bikarbonat. Mineral yang kadar normalnya 22 hingga 30 milimol per liter ini berfungsi untuk mempertahankan pH yang sehat, mengatur kadar cairan tubuh, dan mengatur fungsi jantung. Gangguan pada jumlah bikarbonat dalam darah bisa disebabkan oleh gangguan pernafasan, gagal ginjal, dan penyakit metabolik. Adapun gejala-gejala yang dapat terjadi gangguan elektrolit yaitu yang pertama ada seperti muntah, lemas, bengkak-bengkak pada tubuh, detak jantung cepat ataupun dada berdebar, kram atau kelemahan otot, dan sakit kepala. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.